Halo seluruh, bagaimana kabar kalian? Baik kan? Harus baik dong. Bertemu lagi sama Mimin si Asep Bedog yang selalu always stay in kasur di channel Raja Rebahan. Tempatnya kaum rebahan berkumpul. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul 71 Into the Fire. Film ini tidak kalah serunya loh dengan film My Way. Sama-sama diangkat dari kisah nyata perang yang terjadi di Korea. Bedanya film ini mengangkat tema perang saudara setelah Korea terbagi dua menjadi Korea Selatan dan Korea Utara. Itu loh negaranya Kim Jong-un yang potongan rambutnya unik. Entahlah itu disebut potongan rambut gaya apa. Mungkin cepak bedot kali ya. Lah, kok malah ngomongin rambut Kim Jong-un ya? Oke, lanjut lagi ke pembahasan. Sedangkan film My Way sendiri mengangkat tema ketika Korea belum terbagi dua. Kalau belum menonton My Way, seluruh semua bisa tonton konten sebelumnya ya seluruh. 71 Into the Fire sendiri mengisahkan tentang 71 pelajar Korea Selatan yang mendadak direkrut menjadi tentara relawan. Saat perang saudara pecah, Korea Selatan kekurangan tentara. Sehingga mereka harus merekrut para pelajar yang belum berpengalaman untuk dijadikan tentara. Ke-71 tentara pelajar ini pun diberi tugas untuk mempertahankan wilayah Pohang, di mana mereka harus mempertahankan tempat itu selama mungkin sampai bala bantuan datang. Mereka yang sama sekali belum pernah mengikuti perang harus menghadapi ratusan tentara Korea Utara yang sudah berpengalaman. Sebelum masuk ke alur cerita filmnya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya ya lur, agar Mimin tambah semangat lagi dalam membuat konten. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita ulas alur cerita filmnya. Seperti biasa, siapkan kopai, udun samsai, posisi ngala gedai. Film dimulai dengan memperlihatkan peperangan yang sedang terjadi di Yungdok pada tahun 1950 antara pasukan Korea Utara yang sedang memperluas wilayah kekuasaannya dengan Korea Selatan yang berusaha mempertahankan wilayahnya. Dan di antara pasukan Korea Selatan, terdapat salah seorang tentara pelajar yang baru pertama kali ikut ke medan pertempuran. Ia bernama Oh Jang-bum. Di tengah pertempuran, Kolonel Kang menyuruh Oh Jang-bum untuk mengirimkan paket amunisi lewat JNT ke Divisi 3, yang mana Divisi 3 adalah pasukan yang bertempur di garis paling depan. Di sisi lain, bala bantuan pasukan Korea Utara di bawah komando Kamerad Kang Morang yang di mukanya terdapat bekas luka seperti batosai yang suka ngebantai. Entah itu kasabet gelasan laleyangan eleh atau kasabet tukang ngarit. Bodoh amat lah ya. Karena bukan itu yang akan kita ulas. Mereka sedang menuju ke medan pertempuran tersebut untuk menambah gempuran mereka di Yungdok. Kolonel Kang pun mendapat perintah dari pusat untuk mundur. Karena pusat sudah mengetahui bala bantuan dari Korea Utara sudah mendekat ke sana. Kolonel Kang pun menyuruh Sersan Kim Junson untuk menjemput pasukan yang berada di garis depan, agar mereka bisa ikut mundur dari peperangan itu. Oh Jang-bum yang sudah terlebih dahulu berada di garis depan, akhirnya bertemu dengan Kim Junson. Kim Junson pun mengajak Oh Jang-bum untuk ikut dengannya mundur dari peperangan.
Namun ujug-ujug, salah seorang tentara Korea yang entah datang dari mana menembak Kim Junson. Lalu menancapkan ujung pedang yang ada di senapannya pada Kim Junson. Oh Jang-bum yang panik hendak menembak tentara Korea Utara itu. Namun karena gemper, belum punya pengalaman, ia lupa bahwa senapannya belum diisi peluru. Beruntung ada tentara Korea Selatan lain yang datang dan menembak tentara Korea Utara tersebut. Lantas karena sersan Kim Junson sudah terluka, Oh Jang-bum yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung, menggendong Kim Junson untuk mundur ke garis pertahanan paling belakang. Kamerad Kang Morang yang baru sampai di sana langsung menginstruksikan pasukannya untuk menyerbu. Kolonel Kang pun lantas menyuruh semua pasukannya yang sudah berada di garis belakang naik ke truk untuk mundur dari Yungdok. Kota Yungdok pun sudah jatuh ke tangan pasukan Korea Utara setelah sebelumnya Seoul berhasil mereka kuasai. Kemudian Kamerad Kang Morang mendapatkan perintah untuk segera merapat ke Sungai Nakdong. Karena di Sungai Nakdong akan terjadi pertempuran besar. Namun Kamerad Kang Morang yang Baragajul Nehru menolak dan melawan perintah. Ia lebih memilih menuju ke Pohang terlebih dahulu untuk merebut kota itu. Sementara itu, pasukan Korea Selatan yang sudah mundur hendak menuju markas Pohang bersama para pengungsi dari kota Yungdok. Di tengah perjalanan, mereka diperintah untuk meledakkan jembatan satu-satunya akses menuju markas Pohang. Walaupun masih banyak pengungsi yang belum menyeberang. 피난민들의 길이 막혀버립니다. 그럼 이들은 어떻게 되는 겁니까? 명령 다 간섭대. Sesampainya di markas Pohang, pasukan yang terluka langsung mendapatkan perawatan. Kim Junson yang digendong Oh Jang-bum pun segera mendapatkan perawatan dari teteh-teteh yang cantik jelita menawan hati. Namun sudah terlambat, Kim Junson pun meninggal di hadapan Oh Jang-bum. Oh Jang-bum yang melihatnya sangat terpukul. Ia berlalu keluar untuk menenangkan dirinya. Kemudian teteh-teteh perawat itu pun menghampiri Oh Jang-bum karena melihat Oh Jang-bum juga membutuhkan perawatan. Setelah dicek, benar saja, telinga kiri Oh Jang-bum conge atau tidak bisa mendengar karena terluka. Sementara Kolonel Kang segera mendatangi komandan pasukan. Ia terlihat marah dan kesal pada komandan karena komandan tidak segera mengirimkan pasukan cadangan ke Yungdok, sehingga mereka harus kehilangan kota Yungdok dan banyak pasukannya yang gugur. Namun komandan menjawab bahwa mereka sudah tidak punya lagi pasukan cadangan karena semua pasukan sudah dikirim ke Sungai Nakdong, dan kini semua pasukan yang ada di markas Pohang juga akan dikirim ke Sungai Nakdong karena wilayah itu sangat penting. Jika wilayah itu sampai jatuh ke Korea Utara, maka seluruh Korea Selatan bisa dikuasai oleh Korea Utara. Pertempuran besar akan terjadi di sana, karena menurut informasi,
pasukan Korea Utara dalam jumlah yang besar sedang menuju ke sana untuk merebut wilayah itu. Di luar markas terlihat pasukan pelajar yang baru direkrut, baru saja sampai di sana, di mana pasukan tersebut terdiri dari 69 pelajar. Dan di antara pelajar itu ada kedua kakak beradik yang selalu terlihat bersama. Gapjo yang keluarganya sudah dibantai oleh Korea Utara, dan kedua teman Gapjo yang bernama Wang Pyo dan Pung Chon. Mereka adalah pelajar yang baragajul Nehru dan suka tawuran. Kolonel Kang pun mengumpulkan mereka. Kemudian mereka dibekali senapan, lalu menugaskan Oh Jang Bum untuk menjadi kapten mereka. Dan dua teman Oh Jang Bum yang selamat dari pertempuran Yungdok diangkat menjadi sersan. Jadi totalnya ada 71 tentara pelajar di sana. Kemudian Kolonel Kang memberi tugas pada 71 tentara pelajar tersebut untuk mempertahankan markas Pohang. Karena semua tentara dan perawat akan dikirim ke Sungai Nakdong. Singkat cerita, pasukan dan perawat yang ada di markas Pohang pun berangkat ke Sungai Nakdong. Sekarang di Pohang hanya tersisa 71 tentara pelajar. Di sisi lain, kamera Kang Morang sudah sampai di jembatan yang sebelumnya diledakkan. Dan sebentar lagi mereka akan segera sampai di Pohang. Sementara itu di markas Pohang, Oh Jang Bum yang kini sudah ditugaskan menjadi kapten, memerintahkan semua tentara pelajar untuk mengubur tentara yang sudah tewas. Kemudian setelah selesai menguburkan tentara yang sudah tewas, Oh Jang Bum dan kedua sersannya melatih mereka menembak. Malam harinya terlihat pasukan Korea Utara sedang asuk-asukan di padang ilalang dan sudah mendekat ke markas Pohang. Saat kakak adik yang selalu bersama sepanjang masa sedang berjaga, mereka melihat ada pergerakan dari musuh. Akhirnya mereka pun membangunkan para pasukan pelajar untuk segera bersiap berperang. Namun ternyata itu hanyalah seonggok pasukan pengintai yang ditugaskan untuk mengintai markas. Pasukan pelajar pun dapat dengan mudah melumpuhkan mereka. Keesokan harinya, Oh Jang Bum mengajak para pasukan pelajar untuk memeriksa hutan di sekitar markas. Karena mereka curiga pasukan Korea Utara yang lainnya sedang bersembunyi di hutan, tapi mereka tidak menemukan apa-apa di sana. Kemudian saat hendak kembali ke markas, mereka dikejutkan karena mendapatkan serangan dari seorang tentara pengintai dari Korea Utara yang berhasil melesatkan 2 tembakan. Setelah tembakannya mengenai 2 orang, tentara Korea Utara itu pun kabur. Gapjo yang melihat Wang Pyo tertembak lantas marah dan langsung mengejarnya, disusul oleh Oh Jang Bum dan pasukan tentara pelajar lainnya.
Mereka mengejar tentara itu seperti anak STM yang sedang tawuran, tanpa perhitungan dan tanpa strategi. Sesampainya di Padang Ilalang, ternyata itu adalah sebuah strategi dari pasukan Korea Utara. Ternyata mereka sudah bersiap di sana untuk memberondongkan tembakan pada pasukan pelajar. Baku tembak pun sudah tidak dapat terhindarkan. Beruntung akhirnya tentara pelajar berhasil membuat pasukan pengintai Korea Utara mundur. Sesampainya di markas dengan perasaan yang begitu sedih, Gapyo menguburkan sahabatnya Wang Pyo yang tertembak tepat di pabatok mastakanya. Pertempuran tadi pun menewaskan 16 pelajar dan 5 orang terluka parah, termasuk adik dari si kakak yang kini mengalami luka parah karena mendapatkan tembakan di perut. Di tempat lain setelah pertempuran, ternyata masih ada pasukan pelajar yang tertinggal di hutan. Entahlah dia habis dari mana. Mungkin dari Saritem atau juga dari kondangan. Dipikir kerhajat lain kerperang. Sesoranganan wae si mah. Ia pun disergap dan ditawan untuk selanjutnya diinterogasi oleh pasukan Korea Utara. Di markas, Oh Jang-bum segera menghubungi Kolonel Kang yang sedang bertempur di Sungai Nakdong untuk melaporkan apa yang sudah terjadi di Pohang. Kolonel Kang pun memberitahu mereka bahwa itu mungkin adalah pasukan siluman pengintai dan menyuruh para pasukan pelajar bersiap-siap karena kemungkinan Korea Utara akan kembali menyerang mereka dengan kekuatan penuh. Lalu Kolonel Kang menginstruksikan mereka untuk bertahan di markas selama 2 jam. Karena ia akan segera meminta bala bantuan untuk dikirim ke Pohang. Kemudian Kolonel Kang menemui komandan untuk meminta dikirimkan pasukan ke Pohang. Namun komandan yang sudah uring-uringan malah memarahinya karena saat ini sudah tak ada lagi pasukan cadangan. Sedangkan mereka harus tetap mempertahankan Sungai Nakdong. Sementara itu di markas Korea Utara, salah satu pelajar yang sial. Mungkin karena sebelum perang ia tidak adus, sehingga menyebabkan ia tertangkap. Sedang diinterogasi oleh salah seorang sersan Korea Utara yang gede ambek. Lalu datanglah kamerat Kang Morang. Si sersan yang gede ambek itu pun seketika berhenti menyiksa pelajar tersebut. Kemudian kamerat Kang Morang membawanya. Dengan gagah berani dan berjiwa luhur, ia pun membawa pelajar itu ke markas Pohang. Hanya dengan 2 orang saja. Kemudian kamerat Kang Morang menyerahkan tawanan itu dan melakukan negosiasi, meminta pasukan pelajar untuk menyerah dengan mengibarkan bendera putih agar tidak terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Karena dalam 2 jam pasukannya akan segera menyerang tempat itu.
Di tempat lain yaitu di Sungai Nakdong, Kolonel Kang kembali meminta bala bantuan untuk dikirim ke Pohang. Kali ini ia meminta dirinya sendiri yang dikirim dan hanya akan membawa 10 orang saja ke Pohang. Komandan yang khawatir Kolonel Kang akan dibegal di jalan, akhirnya mengajak Kolonel Kang menemui Jenderal Amerika. Oh ya, sebelumnya perlu diketahui ya Slur, dalam Perang Saudara, Korea Selatan dibantu oleh pasukan Amerika dan Sekutu, sedangkan Korea Utara dibantu oleh Cina ya Slur. Komandan pun meminta pasukan cadangan Amerika pada si jenderal. Namun, ia menjawab bahwa Amerika sudah tidak ada lagi pasukan cadangan yang bisa dikirim. Bahkan mereka masih kekurangan untuk menghadapi Korea Utara di Sungai Nakdong. Tapi sang jenderal memberikan solusi lain pada Kolonel Kang dengan memberikan sebuah bazooka yang bisa meledakkan tank-tank Korea Utara. Sementara itu di markas Pohang, terlihat si kakak yang sedang menguatkan adiknya yang tertembak pada bentrokan sebelumnya. Si kakak pun menguatkan si adik dengan bilang bahwa Kolonel Kang akan segera datang menyelamatkan mereka. Sementara itu, Gapjo sedang mengajak semua pasukan pelajar yang tersisa untuk meninggalkan tempat itu dan berangkat ke Sungai Nakdong. Namun hal itu dihentikan oleh Ojang Bum. Ia mengatakan pada Gapjo bahwa ia pengecut dan mempersilahkan Gapjo untuk pergi dari sana. Gapjo yang bergajul Nehru sangat emosi mendengarnya. Ia pun mengajak Oh Jambum untuk berkelahi. 도망칠 거면 조용히 혼자 가라! 야! 죽는 게 그렇게 두렵나? 니는 개같이 죽어라! Perkelahian mereka pun berhenti ketika mendengar suara tembakan, di mana itu adalah suara tembakan dari si kakak yang menembak adiknya karena sudah tidak kuat lagi melihat adiknya yang sekarat. Setelah kejadian itu, Gapjo dan temannya pun pergi dari tempat itu. Dari Sungai Nakdong, Kolonel Kang sudah bersiap akan berangkat ke markas Pohang. Di sisi lain, pasukan Korea Utara juga sudah mulai mendekat ke markas Pohang yang dijaga para pasukan pelajar. Sementara di markas Pohang, pasukan pelajar mulai menyiapkan kedatangan pasukan Korea Utara. Mereka akan memberikan pasukan Korea Utara surprise ketika mereka sampai di markas, yaitu dengan membuat bom molotov yang disatukan dengan granat untuk membuat ranjau. Saat pasukan Korea Utara sudah berada dalam radius 1 km, mereka pun memberikan ucapan Wilujeng Sumping pada pasukan Korea Utara dengan mengirimkan rudal tembak ke arah mereka. Tanda mereka tidak mau menyerah begitu saja dengan mengibarkan bendera putih. Namun rudal yang mereka tembakkan malah meledak di tempat itu sendiri. Belagu. Kemudian mereka mencobanya lagi. Tembakan kedua pun berhasil mencapai target. Kamerad Kang Morang bersama pasukannya yang sudah mendekat pun terkejut dengan serangan itu. Dan serpihan dari rudal tersebut mengenai muka kamerad Kang Morang. Sehingga tanda codet di mukanya sekarang bertambah menjadi 2. Dan sekarang ia sudah benar-benar menjadi seperti Batosai sang pembantai. Kamerad Kang Morang yang tadinya santuy menawarkan para pasukan pelajar untuk menyerah agar tidak ada korban jiwa di antara mereka, akhirnya marah besar. Jiwa Batosai sang pembantainya yang selama ini tertidur akhirnya muncul. Lantas ia pun menyuruh para pasukannya untuk menyerbu markas Pohang.
dan menyuruh membunuh semua pasukan pelajar tersebut. Sementara itu, Gapjo yang sudah meninggalkan markas bertemu dengan pasukan Korea Utara yang tertinggal. Truk pembawa persenjataan mereka mogok. Gapjo pun mendekati mereka dengan pura-pura menjadi orang Korea Utara. Kemudian membegal mereka agar bisa mengambil persenjataan mereka yang ada di dalam truk. Sementara di markas, pasukan pelajar yang ada di garis pertahanan pertama akhirnya terdesak oleh tank-tank Korea Utara. Mereka pun mundur masuk ke dalam gedung untuk bergabung dengan garis pertahanan kedua. Tapi tiba-tiba dari arah samping, Gapjo datang dengan truk yang sudah berhasil ia begal. Ia pun memberondongkan tembakan pada pasukan Korea Utara yang sudah mengepung mereka. Para pasukan Korea Utara pun terus mendesak para pasukan pelajar dan masuk ke dalam gedung. Sehingga terjadilah pertempuran jarak dekat di dalam gedung. Para pasukan pelajar banyak yang gugur. Satu persatu dari mereka ditembak oleh pasukan Korea Utara. Sampai hanya menyisakan Gapjo dan Oh Jangbum. Mereka pun naik ke atap gedung agar tetap bisa bertahan. Di sana mereka bertempur habis-habisan. Di luar gedung beruntung bala bantuan pasukan yang dipimpin Kolonel Kang datang. Mereka pun meledakkan tank Korea Utara dengan basoka yang diberikan oleh Jenderal Amerika. Kemudian memberondongkan tembakan pada pasukan Korea Utara dari belakang. Tapi kedatangannya sedikit telat karena pasukan pelajar sudah gugur semua. Gapjo dan Oh Jangbum pun sudah kewalahan. Sampai Oh Jangbum tumbang karena mendapatkan tembakan. Dan Gapjo diberondong tembakan oleh Kamerad Kang Morang. Hingga ia pun tewas. Oh Jangbum yang sudah sekarat pun hendak ditembak Kamerad Kang Morang. Namun Oh Jangbum diam-diam memasukkan peluru ke senapannya. Sehingga ketika Kamerad menembaknya, secara bersamaan ia juga menembak. Mereka pun sama-sama tertembak. Namun Kamerad Kang Morang yang jiwa batosainya membara masih bisa berdiri dan hendak menembak kembali Oh Jangbum. Tapi secara ujug-ujug, entah dirasuki siluman Bayawak Walungan atau menggunakan ilmu sayupu angin, Kolonel Kang sudah ada di belakang Kamerad Kang Morang dan menembak Kamerad Kang Morang, sehingga membuat Kamerad Kang Morang nyuksruk, lalu riwayatnya pun the end. Setelah itu, Kolonel Kang menghampiri Oh Jangbum yang sudah sekarat dan memeluknya. Oh Jangbum pun meninggal di pelukan Kolonel Kang. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita film 71 Into the Fire ya Slur. Jika kalian terhibur, silahkan klik tombol like-nya ya Slur.
Akhir kata dari Mimin, sampai bertemu di konten selanjutnya. Bye!